Shalom saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Hamasiah, sahabat Shalom. Selamat berjumpa lagi di hari Sabat ini. Biarlah pertolongan kita semua ada di jemaat KYB ini. Biarlah semua sehat, tidak ada kekurangan apapun. Namun saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Hamasiah, pada siang hari ini di hari Sabat ini saya akan melihat kebenaran firman, dan saudara mendengarkan apa yang saya lakukan, saya khotbahkan pada hari ini. Saudaraku, yang saya beri judul yaitu kesusahan sehari cukuplah sehari. Di dalam Matius 6 ayat yang ke-25 sampai 34. Di sana saudara boleh membacanya nanti, saudaraku. Namun di sana dikatakan bahwa kekhawatiran kita hanya bersumber pada tiga hal, yaitu hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Tetapi tekanan Alkitab lebih banyak kepada hari ini. Ada kekurangan lebih 1400 ayat Alkitab yang menekankan tentang kekhawatiran hal ini. Marilah kita melihat, saudaraku, mari kita melihat beberapa hal yang menolong kita menguasai kekhawatiran kita. Nah, oleh karena itu saudaraku, kita melihat hal yang pertama, yaitu dikatakan bahwa hal pertama, jangan bawa beban hari kemarin. Jangan saudaraku, jangan membawa beban hari kemarin. Ada 3 perikop. Perikop pertama yaitu kita perlu belajar dari pengalaman masa lalu. Belajar kita di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-5. Catat saudara, Wahyu 2 ayat yang ke-5. Saudara nanti boleh belajar di sana ya. Kita perlu belajar dari pengalaman masa-masa lalu. Perikop yang kedua yaitu kita tidak boleh lupakan kebaikan Tuhan masa-masa lalu. Di dalam Mazmur 103 ayat 2 sampai dengan 3. Saudaraku boleh baca nanti di sana ya. Saya tidak bisa bacanya, namun saudara yang akan membacanya karena waktu. Saudaraku, perikop yang ketiga yaitu tetapi kita tidak boleh bawa beban masa lalu ya, tidak boleh membawa beban masa lalu. Kita harus selalu beban kita hari ini cukuplah hari ini. Beban kita hari ini biarlah hari ini. Di dalam Filipi 3 ayat 13 sampai dengan 14 di sana, saudaraku boleh membacanya. Ini hal yang pertama, saudaraku. Jangan bawa beban hari kemarin. Hal kedua, saudaraku, kita lihat yaitu di dalam firman Tuhan, yaitu hal ketiga mengenai kekhawatiran ya. Yang kedua, jangan khawatir hari esok, saudaraku, jangan khawatir. Oh haleluya, puji nama Bapa Yahweh, Tuhan memelihara, menjaga. Jangan sampai kekhawatiran ada di dalam diri kita. Saudaraku, ada rahasia-rahasia yang harus kita bukakan ya, saudaraku. Kalau saudara khawatir terus dalam tubuh kita, was-was terus, saudara, itu akan menjadi penyakit. Hati-hati saudaraku. Mari saya mengajak saudara, jangan khawatir. Jangan khawatir hari esok, saudaraku. Nah, ada 3 perikop. Yang pertama di dalam Lukas 14 ayat 28. Di sana dikatakan bahwa kita harus rencanakan sesuatu untuk hari esok. Saudaraku, kita harus punya planning yang sebaik-baik bagi kita semua. Kalau tidak punya planning, kita tidak hidup, saudaraku. Untuk itu kita harus rencanakan sebelum sesuatu untuk hari esok itu. Entah mau apa, kita harus planning dulu. Kita harus rencanakan sebaik-baik mungkin. Itu hal yang pertama. Kemudian yang perikop yang kedua yaitu di dalam Yeskil 4 ayat 13 sampai 15, atau di dalam Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 6. Saudaraku, saya rangkumkan yaitu di dalam sana tadi yaitu jangan lupakan Tuhan ya. Jangan lupakan Tuhan setiap perencanaan, saudaraku. Segala sesuatu kita mempunyai rencana itu, jangan melupakan Tuhan. Kalau punya rencana, semua Tuhan Yesus Hamasiah libatkan semua, pasti akan ikut campur semua. Amin. Jadi Bapa Yahweh tidak akan diam. Bapa Yahweh yang akan merencanakan semua. Namun saudara hanya bergerak dan saudara hanya melakukannya. Nah, itu saudaraku jangan khawatir. Yang perikop yang ketiga yaitu rencanakan hari esok.
dengan iman dan bukan dengan kekhawatiran. Saudaraku, saudara punya iman tentunya. Saudara, minggu-minggu kemarin saudara khotbah mengenai iman. Saudara, iman itu adalah dasar segala sesuatu yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan ini saudara miliki. Inilah ada iman yang sungguh-sungguh, iman yang berasal dari Bapa Yahweh. Rencanakan semua hari esok, ya, hari esok rencanakan semua. Jangan dengan kekhawatiran, saudaraku. Jangan dengan kekhawatiran, tapi saudara memiliki iman, saudaraku. Hal yang kedua ini, jangan khawatir hari esok. Hal yang terakhir, saudaraku, hal yang terakhir yaitu bertindaklah sekarang. Ya, bertindaklah sekarang. Hal terakhir ini luar biasa buat kita, ya, saudaraku. Ada dua perikop. Yang pertama di dalam Matius 6 ayat 34, di sana dikatakan bahwa kita tidak perlu khawatir hari esok. Kalau kita lakukan sesuatu sekarang, lakukan. Ya, sekarang ini lakukan. Seperti iman. Iman bukannya iman rombongan. Iman yang percaya. Percaya yaitu sekarang ini saudara boleh lakukan. Saudara melakukan pekerjaan, saudara melakukan hal-hal apapun di dalam dunia ini, tentunya libatkan tadi di hal yang kedua tadi, libatkan Tuhan, libatkan Bapa Yahweh. Semuanya itu akan berhasil karena Bapa Yahweh ada bersama dengan saudara-saudara sekalian. Oh haleluya, puji nama Bapa Yahweh. Saudaraku, sekarang ini banyak sekali di dalam dunia ini, ya, zaman sekarang masih banyak sekali yang kekurangan, banyak pengangguran, saudaraku. Banyak ya apapun, mencari pekerjaan susah, saudaraku. Namun untuk itu saudaraku, lakukan dengan iman. Saya bisa melakukan hal-hal seperti itu. Ini adalah kekuatan saudara. Jangan khawatir, ya. Dalam Matius 6 ayat 34 itu. Yang perikop yang terakhir, yaitu yang kedua, yaitu di dalam Amsal 1 ayat 24 sampai dengan 25, saudara nanti boleh baca. Orang rajin dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan tidak perlu khawatir hari esok. Haleluya, luar biasa saudaraku. Jadi orang yang rajin, saudara, sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya, orang yang rajin. Ya, saudara kita yang sudah dipanggil oleh Bapak Yahweh, Pak Berlin Butar-Butar, dia rajin sekali, dia rajin ke gereja, dia rajin melakukan hal-hal apapun yang ada di dalam dunia ini. Tapi luar biasa, beliau diberkati oleh Bapak Yahweh, diberkati sungguh-sungguh luar biasa saudaraku. Ya, ini adalah perlu kita ambil teladan-teladan buat Pak Berlin, ya, almarhum itu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus, kita harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jangan main-main. Sekarang ini zaman kalau orang dunia dibilang zaman edan. Oh, untuk itu saudaraku, mari kita ngajak saudara semua, lakukan semua itu. Lakukan di dalam Tuhan, dengan Tuhan. Libatkan semua ini Tuhan di dalam kehidupanmu. Jangan khawatir. Saudara meminta apa? Saudara mau apa? Bapak Yahweh ikut campur dengan saudara-saudara sekalian. Jangan khawatir dengan hari esok. Lakukan semua itu. Nah, untuk itu saudaraku yang di dalam Tuhan Yesus Hamasiah, firman yang singkat ini, demikianlah saudaraku. Biarlah kebenaran firman ini, ya, Tuhan akan ikut campur. Tuhan akan melakukan semuanya ini. Untuk itu saya akan berhenti saudaraku. Firman Tuhan sampai di sini. Biarlah pertolongan ada bersama dengan saudara-saudara jemaat di KYB. Mari saya mengajak saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Yahweh Elohim, di dalam nama Yesus Hamasiah. Kami percaya, kami imani semua. Kami melibatkan Engkau Bapa. Berkati kami semua. Berkati, lindungi, jaga apa yang kami lakukan di dalam dunia ini. Kami punya masalah, kami punya kekhawatiran, namun dengan iman kami melakukan perkara-perkara yang besar. Dengan iman kami bersama dengan Bapa Yahweh, kami tidak akan khawatir, kami tidak akan kekurangan. Bapa, Engkaulah segala-galanya bagi kami. Berkati kami semua, berkati jemaat, berkati semua Tuhan aktivitas yang kami lakukan sehari-hari. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Adonai Yesus Hamasiah kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sahabat Shalom saudaraku, terima kasih. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Haleluya. Amin.